Saudara sekalian, bagaimana ketenangan Nabi? Wa amma waqaruhu farwa Abu Dawud an Khadijah bin Zaid. Adapun ketenangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Nabi Sayyidina Khadijah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisi. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling tenangnya manusia pada majelisnya Nabi. Nabi itu kalau duduk di majelis tenang, nggak kayak kita baru juga guru 5 menit, kaki goyang belonjor, tarik-tarik, belonjor, miring badannya kanan, miring kiri. Itu dilihatin, kata gurunya, apa minta istirahat ya, kan baru 5 menit kan. Begitu. Nabi itu tenang duduk. Nabi itu tenang sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman law addahu al-'addu ahsahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman, yaitu berkata-kata oleh Rasul akan satu omongan, lau addahul addu, andai menghitung akan omongan itu, al-addu oleh orang yang menghitung, ahsahu, niscaya dapat menghitung oleh si addu hu akan kalamnya Nabi. Nabi itu kalau ngomong ndak banyak, ndak ngomong mulu, sampai pegel yang dengerinnya. Lo kagak ada berhentinya pembacanya begitu. Nabi itu ngomong sampai orang kalau dihitung bisa kehitung kalamnya Nabi. Saking Nabi itu tenang, tak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Gitu. Gitu. Sebab tandanya orang tuh akalnya sempurna, ngomongnya dikit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bi humqil mar'i in kana muktsirah. Bila sempurna akal seseorang, ngomongnya teratur, tak banyak, seperlunya. Yakini dengan dungunya seseorang, bila ngomong mulu, ngoceh mulu, ya Allah, kalau kayak ngerobek, masih nyaringan kali ngerobek, nyaringan dia begitu. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, makamnya di Baqi', enggak jauh dari makam Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ikhtaba biyadaihi wa kadzalika kana aktsaru julusi. Adalah Rasulullah SAW, yaitu bila duduk Nabi maka bersila Nabi dengan dua tangannya. Nabi duduk kayak orang tasyahud awal, itu tasyahud duduknya. Seperti demikian adalah kebanyakan duduknya Nabi. Jadi Nabi duduknya tenang, bagus. Begitu Nabi duduknya. Kayak orang tasyahud aja. Kalau duduk. Begitulah ketenangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kezuhudan Rasulullah? Zuhud itu, saudara, adalah adamu alaqatid dunya bil qalbi. Zuhud itu tidak naruh duit di hati, tapi di kantong, di dompet, nggak di hati. Bukan nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa bukan zuhud, tapi kismin. Apaan? Iya, miskin. Zuhud itu punya segalanya tapi enggak menjadi andalan. Begitu. Itu jembatan menuju akhirat.
Wa amma zuhduhu, adapun kezuhudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka ma warada fil akhbar, maka cukup bagimu yaitu apa yang datang oleh di dalam hadis-hadis Nabi, min taqallulihi minad dunya, daripada mengambil sedikit Nabi daripada dunia. Meski banyak yang diambil, dikit yang lain buat berbagi. Wa i'radihi, dan berpalingnya Nabi an zahratiha, daripada kemegahan dunia. Wa qad siqat ilaihi bihadafiriha, dan sungguh digiring kepada Nabi dunia, kepada Nabi dengan segala isi-isinya dunia. Orang ditawari Gunung Uhud mau jadi emas enggak, segalanya tak mau. Dan Nabi wa qala, dan Nabi bersabda, ma yasurruni annali uhudan dhahaban, tidak menggirangkan akan daku, tidak kepengen, annali uhudan dhahaban, bahwa ada bagiku gunung Uhud sebagai emas, yabitu indi, saya enggak pengen gunung Uhud ditaruh di emas, enggak, bukan itu yang saya mau. Yang punya gunung Uhud Allah yang saya mau. Yabitu indi minhu dinarun, bermalam di sisiku daripada emas 1 dinar, illa dinaran, kecuali 1 dinar, arsuduhu, yang mengintai-intai oleh aku, yang mempersiapkan aku akan dinar, lidaini, bagi utangku. Saya nggak pengen gunung Uhud jadi emas, saya pengen apa adanya aja, duit sekebutuhan. Dia punya sedinar untuk bayar utang, artinya untuk kebutuhan aja. Kalau kepengenan mah nggak ada habisnya. Dan barang dunia itu, nikmat dan indahnya itu kalau masih dikepengen, kalau masih diangan-angan, itu menakjubkan dunia. Kita belum punya motor, sampai kita nangis sama Allah, ya Rabb, kasihlah saya motor buat ngaji ya Rob, biar nggak dibonceng mulu kalau teman ngaji. Kalau nggak ngaji ya Rob, kasih motor biar legenda 2 ya Rob. Yang penting motor nggak apa-apa ya Rob, second nggak apa-apa. Tuh belum punya, indah banget tuh motor second legenda 2. Udah punya nih, ditaruh nongkrong di masjid, motor gue jelek amat tuh. Kemarin aja indah banget. Sekarang udah punya, dia minta macam-macam. Jadi itu dunia begitu. Laksana kita puasa, baru jam 8 aja ya Allah, itu kelapa muda enak kan kalau buat buka. Udah kena air putih mah basi lah. Dunia tuh begitu. Kalau udah punya biasa aja, biasa. Indah itu kalau belum dimiliki, indah. Barang dunia begitu. Itu barang dunia. Perempuan samanya barang dunia. Kalau belum dia miliki, waduh, udah paling nak begitu. Pas sudah, kenapa enggak yang dulu itu ya, begitu kata dia. Emang begitu. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Saya curiga. Wa mata, dan meninggal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dir'uhu, adapun tamengnya, marhunun, yaitu digadaikan, inda Yahudiyin, di sisi orang Yahudi tetangganya, fi nafaqati iyalihi, pada nafkah keluarganya. Waktu Nabi wafat, hartanya yang namanya tameng itu yang kayak genderang perang buat ngalangin itu, iya gitu, buat ngalangin, itu begitu, itu tergadai begitu. Artinya Nabi ya sederhana. Padahal artinya dibagi kemarin dongeng 100 ekor unta bagi buat agama. Kalau buat dirinya ya ala kadarnya jadi aja. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balu salasata ayamin tibaan. Tidak pernah kenyang oleh Rasulullah SAW dan keluarganya Rasulullah
pada 3 hari berturut-turut, min khubzin daripada roti, khubzi khintatin roti gandum, hatta madha bisabili sehingga berlalu oleh Nabi bagi jalannya, yakni sehingga meninggal dunia. Nabi belum pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Begitu. Makanan enggak numpuk, enggak. Nabi begitu. Begitu. Enggak kayak kita. Ini maulid nih, makan lain, nenteng aja lain, bekas orang aja berkah-berkah. Dibawa juga. Itu begitu disimpan, ya Allah. Begitu. Mana ngaji lagi malam ini orangnya? Itu begitu, saudara. Nabi itu begitu. Zuhud Nabi. Wa an Amr bin al-Haris, dan diriwayatkan daripada Amr bin Haris radhiyallahu ta'ala, ma taraka Rasulullah SAW, tidaklah meninggalkan warisan oleh Rasulullah SAW illa silahu, kecuali senjatanya Nabi, wa baghlatahu, dan bigolnya Nabi, wa ardon, dan sebidang tanah, ja'alaha shadaqatan, yang Nabi jadikan sebidang tanah sebagai wakaf. Nabi enggak ninggalin harta, semuanya hartanya adalah wakaf. Hartanya Nabi, nggak ada harta Nabi. Innal anbiya'a lam yurisu dinaran wala dirhaman, wa inna mawarrasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin min mirasi Rasulillah SAW. Nabi itu tidak mewariskan uang, akan tetapi warisannya adalah ilmu. Siapa orang yang demen ngaji, ngambil ilmunya Rasulullah, maka dia telah mengambil warisan Rasulullah dengan yang banyak. Banyak-banyak ya. Kalau pengen dapat warisan Nabi, ngaji, ambil ilmu Rasulullah. Wa kana yalbasu fil ghalibi syamdata, adalah Nabi, yaitu memakai Nabi pada umumnya akan syamlah, pakaian yang ada tudung atasnya. Kalau orang Maroko suka pakai. Jadi ini baju, di atasnya ini ada tutupnya ya. Iya, ada juputnya. Ya itu udah, itu Nabi. Wal kisa al khashina, dan pakaian yang kasar, wal burdal ghalidha, dan selimut yang kasar juga. Wa yaqsimu ala man hadara aqbiyat ad-dibajil mukhawwasi bidhahab, dan membagi-bagi Nabi atas orang yang hadir akan pakaian-pakaian sutra yang direndai dengan emas. Kalau pakaian-pakaian yang bagus-bagus bagi orang, Nabi pakaian ala kadarnya. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam satu hadis, anna Jibril qala lahu, bahwa malaikat Jibril yaitu pernah berkata oleh Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Innallaha yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah yaitu kirim oleh Allah akan salam. Nabi kirim salam, Allah kirim salam engkau wahai Nabi Muhammad. Wa yaqulu lak, dan berfirman Allah bagimu, atuhibbu an aj'ala hadhil jibala dahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Atuhibbu, apakah kamu suka tuh kepengen bahwa aku jadikan akan ini gunung Uhud, gunung di Madinah akan emas, dan ada itu gunung emas yaitu bersamamu dimanapun kamu berada. Mau nggak gunung-gunung ini yang ada di Madinah ini saya jadiin emas semuanya? Kita ditawarin begitu, kira-kira mau nggak? Mau, maka kita mau ditawarin begitu. Nabi yang ditawarin. Fa'atraqa sa'atan, maka menundukkan kepala oleh Nabi akan satu saat. Nabi akhirnya nunduk sebentar. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, inna dunya daru man la darolah, sesungguhnya dunia ini adalah negeri orang yang tidak ada negeri baginya.
Wa malu man la malalah, dan harta orang yang tidak ada harta baginya. Wa yajma'uha man la aqlalah, dan menumpuk-numpuk akan dunia oleh orang yang tidak ada akal baginya. Faqala Jibril, maka berkata oleh Jibril, sabbatakallah, moga-moga memantapkan akan engkau oleh Allah ya Muhammad, bil qawli sabit, dengan perkataan yang teguh. Kata Jibril, cakap wahai Nabi, dunia seperlunya. Sehingga kata ulama, Allah akan memberi bukan yang kau inginkan, akan tetapi yang kau butuhkan. Yang kita butuh Allah kasih, walaupun nggak minta. Kita minta, kalau kita nggak butuh nggak bisa. Saudara pengen umroh, saudara pengen haji, gampang. Rumus yang paling gampang. Saudara nggak mesti kaya, karena itu bukan syarat utama. Yang syarat utama adalah wa inna malikul limri'in manawa, bukan ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ada dia punya niat, bukan yang dia punya kerjaan. Niat. Saudara datang ke rumah sakit, enggak daftar, dipanggil enggak? Hah? Kenapa? Dia enggak daftar. Maka saudara taruh dulu duit, biar kata 2.000 perak saban hari, anterin saya ke Rasulullah. Pasti Allah bakal anterin. Karena Anda punya niat. Daftar namanya. Kalau enggak begitu, enggak bisa. Emang harus niat. Niat. Harus niat. Dan niat itu bukan angan-angan. Harus ada tindakan. Begitu. Kalau ngerti bank, buka aja rekening umroh atau haji gitu di bank. Kalau kita cara orang kampung, pakai kaleng mangguan. Belum punya ngkong. Yang punya ngkong silakan kongguan. Masukin. Kaleng. 1.000 nggak apa-apa. Antri ke Rasul. Mesti bakal ke Nabi. Nggak pakai lama. Karena dia daftar. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nggak bakalan. Benaran. Emang itu rumusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam firashuhu adaman hasbuhu lifun. Adalah wa kana firashuhu sallallahu alaihi wasallam habis firashuhu, dan adalah oleh kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adaman, yaitu kulit, hasbuhu lifun, yang adapun isinya, isi itu di dalamnya itu tuh, yaitu daun kurma. Jadi daun-daun kurma. Kalau kita kan isinya kapas, empuk, jadi empuk. Nabi enggak. Wa kana yanamu ala saririn marmulin bi syara'ita. Dan adalah Nabi itu tidur Nabi di atas ranjang yang diikat dengan beberapa ikatan, ya dipanda. Begitu. Ada bale-bale kayak dipan itu, bambu-bambu itu. Hatta rubama asarat fi jambihi. Sampai-sampai terkadang berbekas oleh syara'it pada lambungnya Nabi. Ada bekas tempelannya itu Nabi. Enggak kayak kita kasur empuk tidur. Nabi enggak. Itu begitu. Sama aja. Dulu kita tidurnya di tanah pakai tikar, beli tembikar. Ngorok juga. Kayak begitu. Begitu, ngorok juga. Enggak pakai AC, enggak kebelan, enggak ada AC gerah nih, kagak juga. Emang gaya-gayaan aja. Udah rumah ini kasih kipas, kipas ini jadul nih, AC juga. Ini kurang dingin, ada aja yang dicela. Wa kana yashuddu ala batnil hajar milju, adalah Nabi yaitu mengikatkan Nabi atas perutnya akan batu daripada lapar. Sampai perutnya diganjal batu biar orang lapar begitu. Kalau kita itu kalau lapar biasanya siang-siang puasa tiduran di ubin masjid yang nggak ada karpetnya, tempelin perutnya, nyes. Iya begitu. Gitu. Itu kayak begitu. Wa an Hafsata,
Dan diriwayatkan daripada Siti Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, anak Sayyidina Umar, kana li Rasulillah SAW fi baiti miskhun, ada bagi Rasulullah SAW di rumahnya Nabi yaitu tikar kasar, yanamu alaihi, yang tidur Nabi di atasnya. Nabi itu tidurnya apa ya, tikar kasar lah gitu. Tasnihi lahu sintaini, melipat Nabi baginya akan 2 lipatan. Fasannainahu lailatan bi arba'in, maka melipat kami akan dia pada satu malam dengan 4 lipatan. Falamma asbaha qala, maka tatkala pagi-pagi maka Nabi berkata, ma farastum liyal lailata, apa yang kamu gelar bagiku pada tadi malam? Fadakarna lahu dzalik, maka menyebutkan oleh kami bagi Nabi akan demikian itu 4. Jadi tikarnya itu kecil kayak sejadah, dibuatnya dikit, lipat 2. Sama Siti Hafsah satu hari lipat 4, artinya digelar 4 jadi lebar. Faqala rudduhu lihalihi, maka Nabi berkata, kembalikan akan miskhun tuh bagi keadaannya. Fa inna wat'ahu, maka sungguhnya menidurinya, mana'anil lailata sholati, yaitu menghalangi oleh menidurinya akan daku pada tadi malam akan sholatku. Gara-gara ente dilipat kayak begitu, akhirnya anak nggak bangun, begitu nggak mau. Nabi, kalau bahasa kita orang tanya ditikar diganti kasur yang empuk, nggak mau. Jangan ini, jangan ini, pengennya tidur mulu. Kalau kita udah kasurnya empuk kasih AC, ya Allah,